Holas, selamat datang di Hita Batak Channel. Terima kasih kepada seluruh pendukung dan penggemar setia Hita Batak Channel. Dokonon masongon na nilo ni na tua-tua, pauk-pauk kudali ma pago-pago taruli, na tading taulahi na sega tapauli. Jadi molati madihamu na ni haholongan, damang dohot dainang, iboto dohot hahanggi, dong man subscribe channelon. Mula dong pinahurang pamasipatoreyang mahita, asa anggiat lam tumajuna bang sumatakon. Selamat menonton. Ritus Batak Toba familiar, tapi mengapa dianggap kasar? Ini masuk akal, sebab dari kecil mereka sudah diajari untuk menghargai kebersamaan. Seorang anak lebih sadar akan nama marganya daripada namanya sendiri. Dan kalau mereka baru pertama bertemu, maka yang ditanya pertama kali ialah apa marga kamu. Dan mereka akan segera mencari hubungan famili, walaupun sebelumnya tidak kenal dan mungkin hubungan famili sudah sangat jauh. Tetapi yang penting, mereka bersama, dan masing-masing tahu menempatkan posisinya. Sebab sendirian, mereka merasa tidak berada. Tetapi dengan begitu, mereka tidak kehilangan individunya. Mereka sangat gigih memperjuangkan hak dan kewajibannya. Bahkan tidak jarang terjadi perkelahian gara-gara itu. Untuk itu, kadang perlu dicari alasan yang lebih mendalam. Tapi mengapa suku Batak dikatakan berperilaku kasar? Masyarakat Batak Toba adalah patriarkal filolokal, di mana anak laki-laki meneruskan garis keturunan dan perempuan berpindah ke tempat laki-laki bila perkawinan terjadi. Yang unik dalam hal ini untuk masyarakat Toba ialah dalam sirkulati konubiu. Mereka mempunyai tata tertib sosial yang disebut dalihan natolu atau tungku yang tiga. Secara fisik, dalihan natolu ini adalah 3 buah batu sebagai kaki tungku untuk memasak. Dan tempatnya di pusat rumah, pada rumah tradisional. Tetapi secara simbolis, itu melambangkan 3 grup besar dalam hubungan famili. Dalihan natolu terdiri atas hula-hula, atau pihak yang memberi istri, boru, pihak yang menerima istri, boru, pihak yang menerima istri, dan dongan sabutuha, atau secara harfiah teman seperut, artinya teman semarga. Hubungan di antara ketiga unsur ini sangat ketat, sebab setiap posisi mempunyai arti tersendiri. Itu nampak dalam ungkapan berikut ini. Somba marhula-hula, manat mardongan tubuh, elek marboru. Artinya, kepada hula-hula harus menaruh hormat, kepada teman semarga harus berhati-hati, dan kepada boru harus berlaku sayang. Ini merupakan nilai utama dalam interaksi sosial. Tanpa panutan ini, orang Batak Toba akan merasa kacau, dan tiap orang harus tahu menempatkan posisinya dalam setiap pertemuan. Dan kalau diteliti lebih jauh, maka interaksi sosial ini tidak hanya dalam tingkat horizontal, tetapi juga vertikal. Hula-hula harus dihormati oleh boru, sebab hula-hula ini adalah wakil Tuhan, atau mula jadi Nabolon. Mula jadi Nabolon ini menjelmakan dirinya dalam makrokosmos, dunia atas,
yaitu dunia atas atau benua Gijang, dunia tengah atau benua Tonga, dan dunia bawah atau benua Toru. Hula-hula ini adalah sumber berkat untuk Boru. Tidak hanya secara faktual bahwa hula-hula memberikan putrinya kepada pihak Boru, tetapi juga secara kualitas hidup. Sebab kata-kata hula-hula ini memberi jaminan hidup yang lebih baik kepada Boru. Tetapi pihak hula-hula harus bersikap sayang kepada Boru. Mereka memberi banyak bantuan kepada hula-hulanya dalam bentuk mas kawin, uang, atau bantuan tenaga. Pauk-pauk kudali ma pago-pago taruli, na tading taulahi, na sega tapauri. Jadi molati madihamu na ni haholongan, damang dohot dainang, iboto dohot hahanggi, nang man subscribe channelon. Mula dong pinahurang ba masipatulayang mahita, asa anggiat lam tumajuna bang sopatakon.